Daerah di lingkungan pemerintah Kota Blitar yang kami hormati, perwakilan akademisi, komunitas dan media massa, serta hadirin undangan peserta FGD yang berbahagia. Teriring ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya, kita bisa senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesempatan, sehingga bisa hadir untuk mengikuti kegiatan FGD pada pagi hari ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi acara ini bisa terselenggara karena teman-teman yang pakai baju kaos kuning-kuning ini yang kalau jagongan itu menyebut dirinya kami ini pasukan gelang-gelang, Mbak. Kata Mas Putut. Terima kasih karena acara pagi hari ini tidak terlepas dari peran teman-teman kita ini, adik-adik, bapak-bapak kita yang menyiapkan acara di pagi hari ini. Dan tentu saja terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah berkenan rawuh. Yang perlu kami laporkan, Pak Kadis, bahwa kalau klasik ya, setiap kegiatan itu pasti ada dasar-dasar yang menjadi landasan kita melakukan kegiatan. Dan sekedar mereview saja bahwa kita punya undang-undang pariwisata, dan ini yang harus familiar bagi kita semua yang bergerak di bidang kebudayaan dan pariwisata. Ya, berdiskusi, namanya aja sudah yang fokus discussion. Nah, kita harus diskusi saja, tidak kita harus mendengarkan apa yang disampaikan narasumber, tapi yang kan juga harus proaktif. Bagaimana pengembangan parekraf yang ada di kota kita ini? Diskusi kita bersama. Dan adanya FGD ini juga diskusi, tidak hanya ujuk-ujuk ada FGD, tidak. Ini mungkin masukan dari beliau, masukan dari beliau, masukan dari tokoh-tokoh jaranan yang ada di kota kita, maka terbentuklah FGD pada pagi hari ini. Tidak terasa sudah habis 4. Semoga acara hari ini membawa berkah, penuh rahmat dan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah suatu paguyuban yang membawai dan menghimpun paguyuban jaranan dan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan jaranan dan budaya di Kelurahan Blitar. Di Blitar ini ada 8 paguyuban jaranan, dan yang sudah tergabung dengan kita ada 7 paguyuban. Yang jelas kami seniman jaranan di sini siap menjadi talent gratis. Jenengan tidak usah memikirkan bagaimana membayar talent. Jenengan tidak usah mikirkan bayar talent gimana. Kesulitan kita itu hanya bagaimana mengemas kegiatan itu, mengemas event itu. Tapi nek event wis enek, pandemi wis enek, sone wis enek, tak jarang sampai rombi ra masalah. Mas Wahyudi, Mas Abin kemarin udah membuktikan bakso jember gulung-gulung ra masalah. Itu komitmen kami lanjut. Pun monggo nanti kita bicarakan bersama. Intinya kami hanya butuh tempat
mengapresiasi karya seni kami. Dan kita ingin mengangkat Blitar itu benar-benar menjadi sentra jalanan. Kurang 2 menit mas, waktunya 10 menit saja. Tunggu pesona. Nah, intinya kita nanti goalnya pengen membuat Bersih Desa itu menjadi sebuah event yang besar, yang kondang, dan diawali dengan tari Barongan Kembar Sewu. Sebelum itu kita nanti akan mengawali roto Barongan Kembar Sewu itu dengan event-event rutinan 2 bulan itu, dan setelah Bersih Desa pun nanti akan dilanjutkan supaya pada waktu Bersih Desa nanti kita itu sudah gembanya sudah ada. Yang nantinya tarikannya menjadi kampung wisata kreatif itu sangat mungkin, sangat mampu, dan sangat bisa untuk kita ekspos bareng-bareng. Kalau tariannya masuk di dalam ADWI, mulai sekarang datanya harus disiapkan. Pemenang ADWI salah satu utama yang mutlak itu harus adalah ber-SK. Kalau kabupaten SK Bupati, kalau kota berarti SK Wali Kota. Ini syaratnya. Kenapa? Karena setelah menang itu tidak menang-menang, pasti banyak bantuan, banyak banyak award, reward yang didapatkan dari kementerian lain. Nah, bantuan itu kalau nggak ada SK Bupati, SK Wali Kota sekarang tidak bisa. Nah itu. Jadi mungkin seperti itu. Ini ada di mana ini? Aeng Tong-Tong keris, hanya dengan satu keris ternyata hilirisasinya dalam bentuk produk wisata, tamunya cukup banyak. Nah ini terakhir ada beberapa info. Tanggal 10 Desember kami menginisiasi satu event sama di kota, dekat di kota Probolinggo, hanya satu jalan namanya Jalan Juanda. Kami berkolaborasi dengan kampung wisata di sana. 10 Desember kita mengadakan event tahunan namanya Juanda Menari, karena Jalan Juanda menari. Nah, menarinya itu tiap tahun pasti jumlahnya tambah. Kenapa? Karena dia sudah menganggap itu adalah event yang bisa menghidupi lingkungannya. Setiap event itu pasti dijadwalkan akan pas dengan jadwal kapal pesiar yang sandar di kota Probolinggo. Biasanya di Tanjung Tembaga. Nah, monggo Mas Denny dan teman-teman kalau waktunya longgar, tanggal 10 kita bisa mungkin melihat atau pengen berpartisipasi, pengen main di sana akan kami komunikasikan. Intinya apa? Kita bisa belajar tentang manajemennya, bahwa seni budaya itu tidak hanya sekedar perform saja, tapi kalau kita create menjadi sebuah produk wisata, itu akan menimbulkan multiplier effect yang cukup luar biasa dampaknya. Oke, jaranan naik kelas. Nah, jaranan naik kelas. Ini jaranan yang biasanya itu standar dan sebagainya, ini sekarang bisa jadi naik kelas. Contohnya karena saya nggak sengaja kemarin itu coba melihat browsing dan sebagainya, tiba-tiba itu anak saya lihat ternyata di YouTube di mana itu sudah mulai jaranan itu menjadi top, ada beberapa artisnya dan sebagainya. Bahkan anak saya ketika di kantor kota, Pak saya tahu ini yang biasanya di sini, terus minta foto, saya aja nggak kenal. Nah ini yang luar biasa, ini bagi saya adalah potensi. Ketika lanjut aja Mas. Ketika saya datang kemarin malam minggu diundang Mas Denny, saya nggak nyangka Bapak Ibu, luar biasa. Itu adalah event yang menurut saya standarnya udah standar yang menurut saya Jawa Timur. Begitu saya datang, hospitality-nya top. Mas parkir, dicarikan tempatnya, saya diseberangkan. Nah, itu contohnya. Nggak tahu, saya nggak kenal bapaknya siapa. Tempat parkirnya dicarikan untuk mobil dan kendaraan tidak macet. Nah, berikan edukasi kepada adik-adik bahwa jaranan ini kita bangga. Satu lagi, bahwa kalau di Bali, ini ngomong brand positioning, kebetulan saya juga meneliti tentang brand positioning. Itu adalah, yang penting adalah ketika kita masuk ke kampung jaranan, kalau bisa identitas jaranan bisa ada. Kalau di Bali itu kan gapura sudah, oh ini Bali nih. Nah kalau kita mungkin setiap rumah ada
mungkin apa aksesorisnya, entah pecut atau apa dan sebagainya. Ya, oke, lanjut Mas. Nah, ini unique selling point, lanjut. Oke. Tambah 2 menit Mas. Oke, siap. Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan biar kita sedikit akademis yaitu membuat mind mapping. Bapak Ibu nanti bagi kira-kira yang bagian ini, yang bagian ini, yang bagian ini, yang bagian ini dibagi. Nah, itu kalau bisa saling berkoneksi. Nanti kalau bisa dibuat mind mapping itu, event akan maksimal. Nah, ada beberapa clue yang penting Bapak Ibu adalah komunikasi dan kekompakan tim. Nek komunikasinya bagus, timnya bagus, pasti luar biasa hasilnya. Seperti itu. Oke? Ya, ini adalah contoh-contoh kegiatan bahwa yang perlu dipahami, saya titip kepada Bapak Ibu untuk penyelenggaraan event, itu bahwa kalau dulu 1 meter itu untuk 9 orang, sekarang 1 meter dibatasi maksimal untuk 5 orang. Dan kemudian mohon untuk manajemen event, kegiatan, kalau bisa ambulan, pemadam kebakaran, kemudian prasarana yang sekiranya dibutuhkan emergensi tolong disiapkan. Sehingga kalau terjadi apa-apa bisa segera tertangani. Mau perform di sana boleh. Manipiro gratis. Beneran kok. Dicatat Mas ini gratis tampil yang di kolonial. Saya bayarin Mbak Rita. Kenapa? Salah satunya adalah di kolonial ya. Ada lagi hotel Puri Perdana dan ini sudah wujud. Puri Perdana pun ketika kehadiran tamu, saya saja kemarin saya juga kaget ya. Kebetulan kami membawa yang sudah berjalan ini 2 bulan terakhir ini 36. Saya dari luar semuanya, saya dari Amerika, jangka pendek dari Eropa. Mudah-mudahan akhir tahun dari Thailand sama Jepang. Dan melek merakam matanya mereka itu dengan adanya panjenengan ini. Cara ini sodorkan portofolio panjenengan kepada setiap destinasi yang bisa support panjenengan. Ke hotel, itu Pak paketku belum selarang ya. Karena dari hotel dan kami pun juga akan berpikir tentang budgeting. Untuk bunyi mas ya, paham jangan balik. Ngaji, jenengan kalau nggak galau dan teman-temannya rugi saja galau. Jadi bagaimana gemes gitu loh. Di sini ini potensinya luar biasa. Kalau di tempat saya kampung kuliner itu istilahnya masih mencari-cari geraya-geraya gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini ini luar biasa. Potensi budayanya luar biasa. Habis itu sarana prasarana juga luar biasa. Yang saya gemes ini, gemes banget. Kemarin itu kan ada ini ya, anak-anak butuh barongan itu loh. Untuk menari apa ya, 1000 penari atau apa gitu yang anak-anak kecil itu waktu MNC. Lah, itu maksud saya nanti belinya itu enggak di tempat-tempat ini gitu loh, yang jualan mainan. Sampai bingung mereka itu, istilahnya satu tempat jualan mainan itu laris manis dibeliin ini barongan untuk anak-anak kecil. Di sini apakah belum ada ya? Saya maksudnya nanti waktu saya mengatakan harusnya ada, ternyata di sini sudah ada gitu loh. Saya bisa membantu mempromosikan bagaimana di sini ini tidak hanya budayanya, tapi juga ekonomi kreatifnya itu berjalan, membuat barongan-barongan yang semakin istilahnya semakin jalanan ini digemari. Anak-anak kecil itu ATM-nya bukan main gitu loh. Saya ingin barongan, saya ingin pecut, saya ingin apa-apa gitu dari aksesoris jalanan gitu loh. Dan belinya maksud saya tidak hanya di tempat-tempat toko mainan, tapi di kampung budaya Kelurahan Blitar gitu mas saya. Dengan ini teman-teman beliau ini juga OPD yang lain, dengan programnya Pak Wali juga keren juga ini, dan ikon Kota Blitar, ikon Bung Karno dan segala potensi kita meskipun kita keterbatasan, ini ya saling gayung bersambut Pak. Saya umpani, saya passing, di passing saya umpani, saya cemes gitu aja dari ini. Jadi bagaimana Kota Blitar betul-betul memang keren ya, keberagaman religius nasional dan juga keren itu berarti terkenal dan juga bisa branding di seluruh Indonesia bahkan di internasional. Ini yang kita harapkan. Nah, maka dari itu saya mendukung langkah ini. Ini salah satu
loncatan untuk bisa mendukung ikon Kota Blitar sebagai terkenal dengan Bumi Bung Karno. Kalau tidak ada penjenengan-penjenengan ini bisa berkreatif inovasi, saya nggak bisa nyemes, ya. Nyemes dalam arti bisa ngebioi ke OPD dan mengkoordinasikan dengan stakeholder yang lain untuk bisa saling mendukung. Kalau ada dari ide dari OPD-nya, kadang saya suruh aja itu susah, ya. Maka dari itu saya uber-uber pertama kalau dalam seni budaya dan pariwisata ini adalah Dinas Parbud dan stakeholdernya. Ya, jadi kita harus manfaatkan Kota Blitar punya ikon Bumi Bung Karno. Sebagaimana ikon Bali dengan Pulau Dewata dengan segala potensinya. Kita seperti juga di Jogja, ikon Jogja sebagai kota budaya, kota wisata, kota bersejarah, kota keraton. Apa kalau kita berkaca di sana? Kalau Bali hanya mengembangkan sebagai kota wisata saja, tidak ada tempat-tempat kunjungan yang lain seperti Pasar Sukawati, juga tidak ada Pantai Pandawa, tidak ada Joger, tidak ada tempat-tempat yang lain ya. Masa tidak? Lengkostinya tidak selama sekarang ini. Dulu Jogja itu yang andalkan Malioboro yang gitu aja dengan PKN-nya. Tapi dikembangkan dengan wisata-wisata Breksi, Oper di Merapi, Gua Pindul, Kasongan, macam-macam itu sebagai paket. Dulu Jogja itu hanya hampiran setelah dari Bali. Itu aja tidak ada lengkosnya cuma ya sedikit bentar. Di Blitar ini memang kita lebih kecil ya daerahnya, hotel juga belum ya. Tidak apa-apa, kita bergerak. Ayo Blitar ini kita bisa lebih terkenal. Di provinsi tidak ada lomba akademik, adakan sendiri. Biar anak terpacu untuk belajar karena di tuntutan kurikulum tidak ada. Jadi pintar-pintar anak dia pakai muka, Pak. Kan bahaya. Ya, kalau banyak yang saya sampaikan, monggo mau waktu yang lain, saya diundang ngopi-ngopi malam itu nggak apa-apa. Saya siap untuk mempartisipasi teman-teman yang menggerakkan. Monggo nanti, Pak saya bantuan dari UPD ini Pak, perlu ini, sampaikan saya. Nah saya perintahkan ke UPD, karena mohon maaf, kalau tidak ada umpan Pak, saya nggak bisa nyemes. Ya, perlu polingal Pak, belum mas kan ya Pak, natap net gitu. Makanya beri umpan yang bagus, saya cemas ke OPD mana yang bisa support jenengan cuma ini. Gitu, nampakkan saya. Ya. Yes. Pak Prediktor pinter nih mas Gadang ini mas Dewi ada nggak umpan ada masih diumpani, nggak apa-apa. Ya. Silahkan. Makanya sekarang tak tunggu Pak Prediktor. Di Indomaret itu ada UKM galeri UKM di Indomaret. Ya. Supaya ada produk-produk itu nama Mbak Hasna itu. Tapi produknya harus branded ya, harus bagus ya. Jangan kadang langsung dijarnya akhirnya malah ngeleng-ngeleng Indomaret dan ngeleng-ngeleng kita. Nah, kalau nggak bisa semua Indomaret ya mungkin per kecamatan 2, 1 gitu. Tapi betul ada brandednya, ada galerinya UKM. Mana capek silakan. Ya, umpan. Nanti kalau Indomaretnya nggak mau, saya siap. Berusaha diutamakan kita beri kemudahan dan mungkin forum ini tidak berhenti di forum ini. Silakan setiap saat saya siap dengan beliau yang lain juga siap. Ya, yang penting kita juga actionnya yang penting juga orang diskusi tok tapi actionnya nanti kita penting ya. Saya kira itu. Saya terima kasih dan saya mohon maaf atas nama pemerintah Kota Blitar karena saya jam 1 nanti ada rapat di kota saya akhiri dan alhamdulillah cukup lah saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Forum diskusi ya, forum diskusi ini untuk mewujudkan kampung jalanan di Kota Blitar yang lebih keren ya, bisa nyatakan ditutup dan diakhiri. Usah waktu lama Mas Didi, ringkas padat berisi menurut Berlewat. Pak Rugi, Bulurah, Pak Rugi dan Bulurah yang mewakili Blitar, Kelurahan Blitar dan Pak Rugi sebagai ketua. Ya. Dua. Mas itu mas.
Nggih, 1 2 3 nggih, 1 2. Nggih, siap. Keren ini. 1 2. Sudah ditutup Pak Sekda secara resmi, saya sampaikan kesimpulannya. Yang namanya video, kesimpulan sudah video atau tidak.